Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Amilatus Syifa Izatunawa, kelas 11 MIPA 1 nomor urut 3, SMA Negeri 2, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat alat peraga pernafasan. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pernafasan manusia. Sebelum membuat alat peraga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pernafasan pada manusia. Dalam satu kali pernafasan, terjadi satu kali menghirup udara atau inspirasi dan satu kali proses mengembuskan udara atau ekspirasi. Pernafasan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, pernafasan dada, dan yang kedua, pernafasan perut. Proses inspirasi. Inspirasi merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot. Dalam pernafasan dada, ketika otot antar tulang berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan. Volume rongga dada membesar, volume paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara di luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan dalam pernafasan perut, ketika otot diafragma berkontraksi, diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil. Maka udara di luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasi. Ketika pernafasan dada, otot antar tulang berelaksasi, tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, maka udara keluar dari paru-paru. Sedangkan ketika pernafasan perut, otot diafragma berelaksasi, sehingga diafragma yang mendatar berubah menjadi melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, maka udara atau karbon dioksida keluar dari paru-paru. Nah, pada ekspirasi kuat, tentunya kontraksi otot antar tulang membantu menarik tulang rusuk ke bawah. Dan kontraksi otot dinding perut menyebabkan diafragma terdorong ke atas ke dalam rongga dada, sehingga rongga dada semakin menyempit. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu botol yang sudah dipotong, 3 buah balon, 2 balon berukuran kecil dan 1 balon berukuran besar, karet gelang, lem tembak, selang berukuran 8 cm, selang berukuran 4 cm, dan juga gunting. Baik, langsung kita mulai langkah-langkahnya ya. Pertama, kita siapkan selang berukuran 8 cm dan juga 4 cm. Kemudian, selang berukuran 4 cm kita tekuk dan bagian tengahnya kita potong sehingga membentuk sebuah lubang. Dari lubang tersebut, kita kaitkan dengan selang berukuran 8 cm, kemudian kita rekatkan menggunakan lem tembak. Setelah kedua antar selang sudah direkatkan dan lem sudah merekat hingga kering,
Di bagian ujung kanan dan juga ujung kiri selang berukuran 4 cm bisa kita kaitkan dengan balon berukuran kecil. Kemudian balon tersebut bisa kita tali menggunakan karet gelang yang sudah kita siapkan. Kemudian kita ambil tutup botol, lalu kita siapkan paku yang sudah dipanaskan dan kita lubangi botol tersebut. Gunanya untuk memasukkan selang tadi. Nah, balon yang sudah dikaitkan di ujung kanan dan juga ujung kiri, lalu kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita potong dan kita masukkan kembali ke tutup botol. Kemudian balon berukuran besar kita ambil dan kita potong seperempatnya. Setelah itu kita tempelkan di botol bagian bawah. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke penjelasan bagian alat peraga pernafasan. Yang pertama, terdapat ujung selang, kita ibaratkan sebagai hidung kita. Kemudian, selang yang memanjang ke bawah, kita ibaratkan sebagai trakea atau batang tenggorokan. Lalu terdapat ujung kanan dan ujung kiri yang ditempeli oleh balon berwarna merah tersebut, kita ibaratkan sebagai bronkus atau cabang batang tenggorokan. Lalu dua buah balon berwarna merah kita ibaratkan sebagai pulmo atau paru-paru. Balon berwarna biru kita ibaratkan sebagai diafragma, serta botol tersebut kita ibaratkan sebagai tubuh atau badan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pernafasan manusia melalui alat peraga. Ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang berada di dalam botol akan menggelembung karena terisi udara. Sedangkan ketika balon bagian bawah dilepas atau dibiarkan dalam keadaan semula, balon yang berada di dalam botol akan mengempis. Nah, ketika kita sedang menghembuskan nafas, atau tidak terdapat udara di dalam paru-paru, pada posisi diafragma yang mendatar akan berubah menjadi melengkung kembali. Namun, ketika kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Di dalam paru-paru, terutama di bagian alveolus, akan terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, ketika kita bernafas, menghirup udara akan mengembang dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan jika kita melepaskan, berarti kita sedang menghembuskan nafas. Kita sedang mengeluarkan karbon dioksida. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.